Pernikahan adalah perjanjian sakral yang dibangun di atas cinta, tanggung jawab, dan komitmen. Namun, tidak sedikit kisah rumah tangga yang berubah dari surga menjadi ladang penderitaan. Dalam video kali ini kita akan mengulas seputar penyebab suami cepat mati sebab ulah istrinya. Mati bukan semata-mata soal kematian fisik, tetapi bisa juga berarti mati secara emosional, mental, bahkan spiritual atau kehilangan semangat hidup, merasa tidak berarti, atau menjalani hidup tanpa cinta. Berikut 12 sifat istri yang, jika tidak disadari dan diperbaiki, bisa membuat suami cepat mati dalam berbagai arti. 1. Terlalu mengontrol. Seorang suami yang setiap geraknya dikontrol, keputusannya diragukan, dan pilihannya selalu dikritik akan merasa seperti hidup dalam penjara. Jika cinta adalah kepercayaan, maka kontrol berlebihan adalah racunnya. Suami yang terus-menerus merasa tidak dipercaya akan kehilangan semangat memimpin dan membangun keluarga. Dalam psikologi rumah tangga, sifat mengontrol sering berakar dari rasa tidak aman atau pengalaman masa lalu yang belum selesai. Namun, jika tidak disadari, ini bisa menjadi kekerasan psikologis tersembunyi. Solusinya adalah bangun komunikasi terbuka dan batasi intervensi hanya pada hal yang benar-benar penting. Pesan moralnya, kepercayaan adalah pondasi rumah tangga. Memberi ruang adalah bentuk cinta. 2. Selalu meremehkan. Istri yang sering meremehkan pekerjaan, kemampuan, atau impian suami bisa menghancurkan rasa percaya dirinya. Ucapan seperti, "Kamu tuh gak bisa apa-apa," bisa lebih menyakitkan daripada tamparan. Padahal, kata-kata istri adalah energi terbesar bagi suami. Sering meremehkan adalah bentuk manipulasi verbal. Dalam jangka panjang, ini menciptakan lukisan diri negatif dalam benak pasangan. Solusinya ganti kritik destruktif dengan kritik membangun. Puji usaha sebelum mengoreksi. Pesan moralnya, kata-kata istri bisa menjadi sayap atau belenggu bagi suaminya. Pilihlah menjadi pendukung, bukan penghancur. 3. Tidak bersyukur. Setiap usaha suami, sekecil apapun, butuh dihargai. Suami yang pulang dengan letih, tapi disambut keluhan dan tuntutan, lama-lama akan merasa usahanya sia-sia. Ketika tidak dihargai, seseorang bisa kehilangan semangat hidup. Ketidakpuasan yang terus-menerus bisa menghancurkan semangat seseorang. Banyak suami bekerja mati-matian hanya untuk mendengar satu kalimat terima kasih. Pesan moralnya, apresiasi kecil bisa menjadi bahan bakar bagi suami untuk terus berjuang. 4. Mementingkan diri sendiri atau egois. Dalam rumah tangga, pengorbanan adalah mata uang cinta. Ketika salah satu pihak, terutama istri, terus menuntut tapi enggan memberi, ketidakseimbangan ini akan menguras energi batin suami. Suami bukanlah mesin pemenuh kebutuhan. Pesan moralnya pernikahan adalah tentang saling memberi, bukan hanya menerima. 5. Selalu mengungkit kesalahan masa lalu. Setiap manusia punya masa lalu. Suami yang terus diingatkan pada kesalahannya, seolah tak layak dimaafkan, akan merasa tidak pernah cukup. Luka lama yang terus dibuka akan menjadi infeksi dalam hubungan. Pesan moralnya, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak menyiksa lagi. 6. Tidak mau introspeksi. Istri yang selalu merasa benar dan tidak pernah bercermin atas sikapnya akan menciptakan hubungan yang tidak sehat. Suami akan merasa bahwa setiap konflik hanyalah ajang pembenaran, bukan perbaikan. Pesan moralnya, introspeksi adalah bentuk kedewasaan dan cinta. 7. Suka membandingkan dengan pria lain. Masa kamu gak kayak si A? Suaminya si B tuh romantis, kaya, perhatian. Kalimat seperti ini adalah senjata pembunuh paling halus. Membandingkan hanya akan menimbulkan rasa rendah diri, bahkan dendam. Pesan moralnya, setiap pria punya cara mencintai. Hargai yang kamu miliki. 8. Kurang menjaga penampilan dan perilaku. Menikah bukan alasan untuk berhenti berusaha menjadi menarik. Suami juga manusia, yang tetap butuh dihargai lewat perhatian istri pada diri dan sikapnya. Jika seorang istri abai terhadap penampilan dan cara berbicara, bisa jadi itu membuat suami kehilangan ketertarikan. Pesan moralnya,
Merawat diri adalah bentuk penghargaan kepada pasangan. 9. Tidak mau diajak komunikasi. Komunikasi adalah jembatan hati. Ketika istri lebih sering menutup diri, enggan mendengarkan, atau membalas dengan emosi, jembatan itu akan runtuh. Suami yang tidak didengarkan akan mencari tempat lain untuk menumpahkan isi hati. Pesan moralnya, mendengarkan adalah bahasa cinta yang sering dilupakan. 10. Cepat emosi dan suka marah. Amarah yang tak terkendali bisa menjadi senjata yang melukai batin pasangan. Suami yang terus-menerus hidup dalam tekanan emosi akan mengalami stres kronis, yang bisa berujung pada gangguan fisik dan mental. Pesan moralnya, kendalikan emosi sebelum emosi mengendalikan pernikahan. 11. Mendua secara emosional. Meskipun tidak berselingkuh secara fisik, kedekatan emosional dengan pria lain bisa menghancurkan suami secara perlahan. Suami akan merasa dikhianati, tidak dihargai, dan tidak dicintai lagi. Pesan moralnya, kesetiaan bukan hanya soal tubuh, tapi juga hati. 12. Tidak mau berdoa dan berjuang bersama. Rumah tangga bukan hanya tentang kerja keras fisik, tapi juga ikatan spiritual. Istri yang tidak mau berdoa bersama, tidak mendukung suami saat jatuh, dan memilih menyalahkan saat badai datang, akan membuat suami merasa sendirian di tengah lautan. Pesan moralnya, iman dan kebersamaan adalah pondasi utama dalam menghadapi badai rumah tangga. Tidak ada pasangan yang sempurna, namun setiap rumah tangga bisa menjadi tempat paling damai jika kedua belah pihak mau saling belajar, memahami, dan memperbaiki diri. Suami yang mati bukan hanya kehilangan nyawa, tapi kehilangan semangat, harapan, dan makna hidup. Sebaliknya, istri yang sadar akan perannya bisa menjadi cahaya yang menuntun suami menuju versi terbaik dirinya. Ada salah satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Pak Herman dan Bu Ratna. Pak Herman adalah seorang pegawai negeri biasa. Setiap hari ia pulang tepat waktu, membawa hasil keringat yang tak seberapa namun cukup untuk kebutuhan keluarga. Bu Ratna, istrinya, merasa hidup mereka stagnan. Ia mulai sering mengeluh, menuntut hal-hal di luar kemampuan Herman. Orang lain bisa beli mobil, kita kok gini-gini aja. Pak Herman diam. Ia mulai menyalahkan diri sendiri, merasa gagal. Ia menarik diri. Pagi-pagi ia sudah berangkat, malam makin larut pulang. Ia lebih memilih lembur daripada menghadapi suasana rumah yang dingin dan penuh tuntutan. Akhirnya, di usia 49 tahun, Herman divonis tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Dokter menyebutkan, beban psikologis Bapak cukup berat. Setelah sakitnya memburuk, barulah Bu Ratna menyadari, mungkin selama ini ia ikut menyumbang dalam kematian perlahan suaminya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah kadang kita tidak sadar bahwa kata-kata dan sikap kita lebih menyakiti dibanding kesulitan hidup itu sendiri.